Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lama kan nggak tahu itu ranah kita. Siapa Pak? Ini masalah akidah nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah nggak bisa dibiarkan. Negara Bhinneka Tunggal Ika Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. 4 fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif. Jangan dialihkan dari mana? dengan ini. Oh bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, betul. Tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI harga mati merdeka. Allah. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Merdeka. Hidup Indonesia. Merdeka. Halo, apa kabar Anda semua? Nggak kerasa, sekarang sudah tahun baru, tapi tetap saja saya bersama dengan Bung Rocky setiap tetap menemani Anda. Kita yang nggak berubah, yang akan kita ubah adalah presidensial threshold ya, Bung Rocky. Dan yang paling bagus kan dimulai segitu kita meminjam tagline-nya para petugas di SPBU Pertamina dimulai dengan 0%. Nah, hari pertama 2022 kita mulai dengan 0% karena itu adalah simbol kejujuran. Ya, dan orang menganggap ini ada tahun baru, orang ingin cepat-cepat juga jadi punya presiden baru tuh. Kan selalu begitu tuh, ada pagi baru, ada harapan baru, ada tahun baru, jadi satu paket. Tapi kita mau supaya proses pemilu ini berlangsung ketika rakyat paham betul apa artinya demokrasi. Jadi kita akan kampanye sepanjang tahun ini dengan DPD, dengan semua partai yang pro pada perubahan, bahwa pembelajaran politik kita di masa lalu itu betul-betul ada pembelajaran buruk tentang demokrasi. Karena kita dihambat. Banyak anak muda yang punya potensi masuk jadi kader partai, tapi kemudian dia bertanya-tanya, di ujungnya kita bisa nggak ya kompetisi dengan yang lain? Begitu saya terangkan bahwa di ujungnya, walaupun Anda bermutu sebagai milenial, Anda dihadang oleh 20%, semuanya ciut. Jadi buat apa katanya masuk partai kalau partainya sendiri nggak mau 0%. Jadi ini bebannya, dan ini kita akan kampanye karena partai-partai yang ada sekarang mulai berpikir ulang tentang masa depan dia kalau tidak 0%. Jadi saya bayangkan Pak Prabowo tentu yang paling paham potensi Gerindra untuk memimpin Indonesia, itu harus dimulai dengan ide 0%, kalau nggak dia akan ditawan oleh PDIP. Demikian juga Golkar, partai besar-besar. Jadi ada perubahan paradigma yang saya sambut dengan bagus, karena kasak-kusuk di antara kalangan kader partai sendirilah yang memungkinkan partai itu berubah pikiran tuh. Kalau pimpinan partai tentu menunggu keresahan di bawah tuh. Jadi mungkin ada beberapa munaslup yang mesti dibuat di tahun 2022 ini. Dan munaslup itu mestinya berdasarkan pada kepentingan menghasilkan demokrasi. Itu pentingnya 0%. Yang lain yaitu tukar tambah elit itu soal kecil. Tapi bagi kita, masyarakat sipil, kalangan penuntun ide demokrasi yaitu jurnalis, ingin kampanye ini habis-habisan. 2022 adalah tahun presidensial threshold 0%. 0% atau endgame. Dan kita kan kemarin juga sudah bahas kan, kalau Pak Jokowi misalnya mau tetap menjaga kelangsungan dinastinya atau ingin menggugurkan calonnya, paling rasional buat Pak Jokowi juga pilih 0%. Karena kalau nasib PT 20% itu Pak Jokowi kan cuma petugas partai, nggak punya hak apa-apa. Itu kan sudah prerogatifnya Ibu Megawati gitu juga ya. Pak Tito Karnavian kan ini sebentar lagi karena ada PLT 271 orang Bung, ternyata setelah saya ini bacanya 271 orang yang di PLT menjelang Pilpres pemilu 2024 ini. Jadi nggak ada gunanya juga itu kekuatan itu, padahal kan dengan ada PLT kalau tetap jadi Menteri Dalam Negeri itu dia punya jadi salah satu powerful gitu ya beliau. Nah itu juga kalau minat jadi capres juga nggak ada gunanya juga kalau masih PT 20% kan.
Ya saya bayangin 271 kepala daerah di bawah sebut aja bukan pengaruh disebutnya di bawah hegemoni Pak Tito sebagai Mendagri. Itu separuh aja udah dapat komunitas pendukung Pak Tito kan. Tapi nanti Pak Tito juga punya kesulitan kalau dia nggak mengucapkan 0%. Yang mereka yang berupaya untuk mencalonkan Pak Tito kan menganggap bahwa susah betul kalau mesti ambil kartu izin 20% lagi, tiket 20%. Jadi sebetulnya Pak Tito sendiri tokoh, dia udah punya captive market yang akan resmikan melalui undang-undang kepejabatan sementara tuh. Jadi pasti beliau berpikir juga bahwa ya masuk akal kalau 0%, sehingga semua orang bukan cuma dia bisa masuk dalam persaingan. Demikian juga Pak Jokowi. Pak Jokowi ini banyak kesalahan kan, banyak keburukan. Tapi oke lah, kita mungkin anggap bahwa itu adalah bagian dari kekeliruan kita memilih presiden di 2019 itu. Tetapi kita ingin Pak Jokowi tinggalkan sebuah kesan bahwa dia bagaimanapun mengerti ide demokrasi itu di akhir-akhir tahun-tahun akhir masa pemerintahannya. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya dengan teks 3 halaman itu bikin pidato tentang hubungan antara demokrasi dan presidensial threshold, wah itu beliau akan dapat legacy lagi tuh. Nah itu pentingnya sebetulnya kita jadikan ini sebagai kampanye publik. Lepas dari soal teknikalitas masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu soal teknis keahlian bersidang lah. Tapi ide di belakang itu adalah demokrasi yang sejati. Jadi itu sebetulnya kenapa kita ngotot 0% itu. Ya, karena penting kita ingatkan kalau soal legacy. Kalau legasinya itu infrastruktur, legasinya itu ibu kota negara, itu akan menyandera Pak Jokowi. Bahkan itu bukan hanya menyandera Pak Jokowi, juga menyandera generasi muda ke depan ya, termasuk anak cucunya Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Jokowi dengan 0%, itu semuanya langsung hapus karena kemudian beliau punya legacy yang akan dikenang orang berkaitan dengan hal yang jauh lebih substansial, yakni demokrasi. Kan begitu ya, Bung Rocky mestinya ya? Iya. Nanti saya udah siapkan award buat Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi memulihkan demokrasi dengan mengambil risiko. Kan dia akan dapat risiko kan dihalau oleh PDIP misalnya, tapi nggak penting, PDIP juga partai yang pasti merosot. Jadi bayangkan kalau masyarakat ingin, Jawa Timur adalah sinyal pertama, basisnya PDIP, maunya 0%. Terus partainya bilang enggak, kita 20%, itu konyol namanya. Konyol secara sosiologis, dan sekaligus berbahaya sebagai partai karena ngotot supaya tidak boleh ada pesaing. Nah Pak Jokowi mestinya paham itu tuh, dan lingkungan Pak Jokowi harusnya membrief Pak Jokowi bahwa ide 0% itu memungkinkan Pak Jokowi diingat sebagai pemulih demokrasi. Nah itu sebagai pemulih demokrasi itu hilang seluruh kecemasan orang tentang masa depan Pak Jokowi. Kalau enggak Pak Jokowi juga akan resah dan cemas. Dia akan setelah Pak Jokowi lengser, dia akan diasuh oleh siapa gitu kan. Nggak ada kan yang menghormati Pak Jokowi kalau dia betul-betul masih ngotot 20%, dan masih tetap status sebagai petugas partai, kan itu buruk kan. Ya, jadi ya, sebaiknya ambil semacam jalan berbatu, jalan yang nggak sering dilihat orang, yaitu membela ide 0%. Kalau itu terjadi ya dengan mudah Pak Jokowi bilang, oke, kalian nggak usah ke Mahkamah Konstitusi, saya bikin perpu aja. Itu membantu undang-undang pemilu. Kan itu gampang betul kan. Ya. Itu baru terjadi revolusi pikiran itu. Ya, oke. Dan sekaligus tadi karena Anda menyinggung soal petugas partai, bisa itu membebaskan stigma yang selama ini coba dibangun bahwa Pak Jokowi itu hanya sekedar petugas partai. Padahal Pak Jokowi itu jauh lebih besar dari seorang petugas partai. 2 periode masa masih jangan jadi di bawah bayang-bayang sebagai petugas partai, kan nggak asik banget tuh Bung Rocky. itu beban kan, nanti ada orang bikin biografi politik Jokowi sebagai petugas partai, kan buruk betul kan kalau judul bukunya begitu kan. Tapi kalau orang bikin biografi pemulih demokrasi Jokowi, wah itu keren, itu benar-benar tuh. Jadi marilah Pak Jokowi 0% itu bersama-sama dengan masyarakat yang berakal pikiran, berakal sehat, lupakan seluruh beban yang selama ini menindih beliau, itu menindih Pak Jokowi hanya karena permainan buzzer. Buzzer pasti akan dikerahkan oleh PDIP untuk terus 20%. Tapi sekali lagi, kalau mau keluar dari zona zona citra buruk nanti, silakan Pak Jokowi berpikir cepat karena waktu menanti atau berkejaran dengan waktu di 2022. Paling bagus ya keluarin perpu, udah selesai problem kan. Nah itu terobosan betul tuh.
Perpu untuk membatalkan undang-undang pemilu dan perpu, jadi 2 perpu kan, perpu membatalkan itu teknis hukumnya dan perpu untuk menetapkan presidential threshold adalah 0. Kan itu open legal policy kan begitu namanya. Saya kira satu perpu itu jalan keluar. Yang kedua, saya kira dengan masuknya partai-partai politik ke Mahkamah Konstitusi, nggak ada alasan lagi ya bahwa mereka tidak punya legal standing para penggugatnya. Walaupun kita nggak sepakat ya bahwa perorangan itu dikira disebut nggak punya legal standing. Loh, kita kan punya hak memilih. Lah kok nggak dibilang nggak punya legal standing, ini juga konyol juga. Tapi oke lah, kita ikuti permainan ini. Nah, kita dorong partai-partai politik setelah sebelumnya Gelora dan Umat bersiap-siap mengajukan judicial review. Kita tunggu PKS dan Demokrat gitu. Menurut saya agak konyol juga kalau Demokrat dan PKS juga ikut-ikutan dukung 20%. Saya mau bertaruh, PKS sama Demokrat pasti pro pikiran publik, 0%. Wah, ngeri. Taruhannya nanti malam soalnya banyak yang bertaruh itu soal leg kedua Indonesia lawan Thailand. Timnas bisa menang kalau hari ini Pak Jokowi bilang 0%. Artinya thresholdnya 0%, bukan timnasnya yang 0 gitu. Jadi ada kondisi psikologi yang bisa membuat timnas itu jadi bergairah untuk bermain karena mentalnya udah jatuh. Kalau dilihat presidennya menopang dia dengan menjanjikan bahwa bila timnas menang, maka presidential threshold 0%. Nah, begitu kan? Nggak usah kasih bonus lah itu. Ini psikologi penting nih malam ini, penentuan nasib timnas sekaligus nasib Presiden Jokowi. Yes, semua berkaitan dengan psikologi presiden ya. Oke, kita pindah ke topik yang lain, Bung Rocky ya. Jadi berkaitan dengan ini kasus, bukan kasus saya kira kenaikan upah di Jakarta ini masih terus bergulir. Karena daerah-daerah sudah mulai dampaknya Anies Effect sudah mulai ke daerah-daerah. Dan di Jakarta ternyata meskipun Apindo menyatakan memerintahkan anggotanya melawan keputusan Anies, itu Kadin DKI Jakarta menyatakan bisa menerima, tapi dia minta agar ada semacam ada turunannya, ada semacam aturan turunannya bahwa nggak semua yang dikenakan lah gitu, yang kira-kira nggak mampu itu mungkin nggak kena kenaikan itu. Nah, tetapi lagi-lagi yang jadi menarik buat kita ini PSI lagi-lagi, ini PSI ini lagi-lagi kok bukannya bersama Anies, malah bersama buruh lah, jangan bersama Anies ya kita sebutnya, kok malah bersama para pengusaha dia mempersoalkan kenaikan itu. Ya, kalau PSI memang udah terkenal sebagai partai binaan pengusaha kan. Jadi kita nggak aneh lagi tuh. Yang aneh adalah ide PSI untuk menghasilkan yang disebut solidaritas tuh, partai solidaritas. Istilah solidaritas itu datang dari kawasan kaum sosialis yang menginginkan kesetaraan dan bahkan hak kaum buruh tuh. Jadi agak bertentangan dan jadi dungu kalau partainya bernama Solidaritas, tapi nggak tahu apa yang namanya pergerakan buruh. Dalam sejarah politik, solidaritas itu dimulai oleh gerakan buruh menuntut kesetaraan upah. Jadi ngaco sebetulnya. Bukan ngaco, dungu aja kan. Mana partai solidaritas tapi anti buruh, kan ini gila tuh. Lalu orang tanya asal-usul kata solidaritas dari mana? Lech Wałęsa, ya. Iya, itu dan lambang solidaritas itu bunga mawar, itu lambang politik kiri. Sebetulnya yang harusnya pro buruh. Jadi ajaib, itu partai yang ajaib sebetulnya. Tapi oke, kita lupakan itu. Yang menarik adalah Apindo atau pengusaha atau Kadin DKI yang pro kenaikan itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam, kan kita tahu Kadin ini kan diasuh oleh Golkar kan. Jadi dalam Golkar sendiri ada perbedaan. Kadin pusat nggak setuju, Kadin DKI setuju. Itu menandakan bahwa kepemimpinan Pak AHA itu juga lagi digoyang gitu kan. Kan ini semacam sinyal bahwa nggak penting siapa ketua Golkar, yang penting Gubernur DKI kita bela. Kan ini jadinya begitu konyol. Jadi itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang perapuhan politik atau biasa disebut pembusukan institusi itu sedang berlangsung. Jadi ide buruh itu juga ide yang bagus. Anies menguji apakah Indonesia bisa menghasilkan keadilan kalau buruhnya ditekan. Nah, itu dijawab oleh Anies, enggak. Kita harus naikkan upah buruh. Ridwan Kamil juga mengerti hal yang sama, walaupun tentu dia akan disiksa oleh APBD-nya yang kurang misalnya. Tapi sebetulnya itu ide yang bagus. Tinggal kita tunggu Ganjar supaya ucapkan hal yang sama, bahwa hak buruh itu adalah hak pertama di dalam demokrasi. Itu intinya tuh.
Dan kalau kita ngomongin Ganjar sama Ridwan Kamil, itu harus tetap diingatkan mereka juga harus dukung 0% ya kalau mau jadi presiden juga. Jelas. Kalau nggak kita pulih. Jadi dia berhadapan dengan opini publik dan saya akan ada terus-menerus 24 jam untuk dorong ini semua. Ya. Sehingga kita pastikanlah semua yang ingin berkompetisi, oke, kita dukung. Tapi mulai dengan prinsip pertama bahwa demokrasi itu harus dimulai dari garis start yang sama, 0%. Mau Ganjar, mau AHY, mau siapa, mau Erlangga. Kita dorong juga Pak Erlangga untuk masuk dalam kompetisi. Kalau dia ucapkan 0% itu. Jadi itu intinya Pak FNN ngotot dengan 0% itu. Ya. Oke, nah satu soal lagi yang saya kira mungkin kita mesti soroti juga, ini banyak orang agak terkejut ketika ada Danrem Bogor, Danrem Surya Kencana. Ini Danrem Anda ini kalau wilayahnya ya, mendatangi Habib Bahar bin Smith dan mengingatkan agar dia menghadiri panggilan polisi. Nah ini yang mesti disoroti, kenapa mesti tentara mesti ikut-ikutan muncul wilayah begini nih, apa karena kaitannya kemudian kasatnya Pak Dudung kan gitu, kok menjadi seperti ini. Saya mendapat banyak banyak curhat bukan hanya dari kalangan sipil, tapi juga banyak senior-senior TNI juga mempersoalkan ini, Bung Rocky. Ya selalu ada semacam diskresi yang aneh gitu. Ini wilayah sipil, ngapain ada prosedur Danrem harus berkunjung gitu. Kalau mengucapkan selamat sesuatu ya, tapi kalau dia kasih kesan bahwa diperlukan semacam force untuk memaksa seseorang itu panggilan, itu juga nggak menghormati sistem hukum kita tuh. Dipanggil polisi, kalau nggak datang ya dijemput polisi pasti kan. Jadi sebetulnya itu udah baku tuh. Tapi mungkin Pak Danrem kita belum tahu apa motifnya. Jangan-jangan sebetulnya bagus supaya di belakang pembicaraan publik ada upaya dia untuk membujuk supaya terjadi persepakatan. Tapi itu nggak boleh dilakukan dengan pakaian dinas. Nah, itu intinya kan. Tentu saja ada yang disebut aspek pembinaan teritorial dari kalangan TNI. Tapi itu artinya pertemuan antara pejabat militer dengan masyarakat sipil tidak boleh terjadi di dalam headline publik menganggap dia adalah Danrem, kan nggak bisa begitu kan. Ya seseorang yang punya pangkat oke, dan orang akan tahu itu. Jadi sekali lagi kita mau balik pada prinsip reformasi, back to barak. Buat tentara itu kembali ke barak, jangan masuk ke dalam wilayah sipil. Sejengkal pun nggak boleh itu, karena itu melanggar asas demokrasi. Jadi saya kira kita mesti ingatkan itu dalam rangka kita memperbaiki sistem demokrasi kita. Itu pesan kita, pesan FNN pada Pak Danrem, dan selamat tahun baru Pak Danrem. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita kelihatannya menyambut Fajar tahun 2022 ini dengan semangat bahwa 0% itu tampaknya sebagai sebuah kan nggak akan tertahankan lagi. Jadi itu sudah sunatullah yang tidak bisa dicegah. Ya, inilah tahun 0%. 2022 adalah tahun 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. Ya.